Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, pernahkah kita menepi sejenak untuk mendengarkan suara hati? Selamat datang di Jelajah Rohani, sebuah ruang untuk mencari makna, menemukan kedamaian, dan menjelajahi perjalanan iman yang mungkin sering kita abaikan. Di sini, kita tidak hanya bicara tentang keyakinan, tetapi juga bicara tentang harapan, pergumulan, dan cinta yang membentuk siapa kita sebenarnya. Mari kita berjalan bersama, menyelami kedalaman jiwa, dan menemukan terang di setiap langkah kehidupan. Inilah Jelajah Rohani. Perjalanan ini dimulai dengan sangat sederhana di atas motor, menyusuri jalanan bersama keluarga. Angin berhembus pelan, membawa suasana tenang, sementara tawa kecil dari Aruna menemani sepanjang perjalanan. Kami terus melaju, meninggalkan keramaian, masuk ke jalan yang semakin sepi, dengan diiringi persawahan di kanan dan di kiri, dan pemandangan yang cukup menawan. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Namun, sesampainya di sana, kami sempat terdiam dan sedikit bingung, karena di kanan dan di kiri jalan tempat kami berada ini terhampar banyak sekali makam, sunyi, hening, dan penuh tanda tanya. Ada rasa ragu, apakah tempat ini benar yang kami tuju? Namun, justru dari keheningan itu, perjalanan rohani kami dimulai. Tempat ini dikenal sebagai kawasan doa Mboro, yang dikembangkan oleh karya pelayanan Romo J.P. Prentaler, SI. Beliau adalah seorang imam dari Serikat Yesus yang datang sebagai misionaris dari Austria. Dengan semangat pelayanan yang sederhana namun mendalam, Romo J.P. Prentaler dikenal dekat dengan umat, hidup bersama masyarakat, dan dengan sabar menanamkan nilai-nilai iman di tengah kehidupan sehari-hari. Melalui dedikasinya, beliau membantu membangun kehidupan rohani, dan warisan pelayanannya masih terasa hingga kini melalui tempat doa yang sekarang berada di daerah Mboro ini dengan nama Taman Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga. Karena nama ini juga yang menjadikan saya mengunjungi tempat ini. Oke, mari kita bahas sedikit tentang jejak misionaris Romo Prentaler. Yang pertama, di tahun 1921 menjejaki kaki di perbukitan Menoreh dan mulai melayani umat dan warga soal kesehatan dan ekonomi. Di tahun 1927 mempersembahkan misa pertama di Mboro. Disusul tahun 1929 membangun Gua Maria Sendang Sono. Jadi untuk Sendang Sono itu juga ada campur tangannya oleh Romo Prentaler ini. Juga yang memesan langsung patung Maria Lourdes dari Lourdes Perancis yang ada di Sendang Sono itu. Patung ini dibawa dari kereta api Batavia turun ke Sentolo dan naik gerobak hingga Slanden sebelum diangkut dengan dipikul hingga Sendang Sono.
Lanjut di 1929 sampai 1931 mendatangkan lonceng Angelus yang disebar di pegunungan menoreh dari Keruk, Borobudur hingga wilayah Wijilan, Nanggulan. Salah satunya bisa kalian lihat di Museum Misi Mundilan ya. Di tahun 1929 membangun sekolah, panti asuhan, pabrik tenun dan sabun. Tahun 1930 Gereja Boro diberkati oleh Romo Josvan Bal SY. Bersama dengan para suster dari OSF membangun Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Lanjut di tahun 1942 sampai 1946, Romo Ventraler sendirian melayani umat dalam masa invasi Jepang dan transisi. Hingga di akhir pelayanannya, Romo Ventraler meninggal dan dimakamkan di Boro di tahun 1946. Dan kalian bisa melihat makamnya ada di Taman Doa ini. Itu adalah sekilas perjalanan dari Romo Ventraler yang sangat menginspirasi bagi kita semua yang ada dan menonton video ini. Kita akan melanjutkan lagi dengan menyusuri Taman Doa ini. Terlihat deretan patung di sebelah kanan dan kiri. Patung-patung ini bukan sekedar hiasan, melainkan menggambarkan kisah iman yang mengajak setiap peziarah untuk merenung. Di bagian utama berdiri dengan penuh kelembutan, yaitu patung Bunda Maria. Sosoknya menghadirkan ketenangan, seolah menyambut setiap orang yang datang dengan kasih dan pengharapan. Selain deretan patung tadi dan patung Bunda Maria, kita juga bisa melakukan doa jalan salib yang ada di belakang patung Bunda Maria ini. Setelah kita semua selesai untuk berdoa, disinilah kami menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang menemukan makna di tengah kesederhanaan dan juga keheningan. Bunda Maria, terima kasih di tahun 2025 kemarin kami dianugerahi anak yang sangat lucu, baik, pintar, sukses ya, jadi anak baik ya, berguna buat banyak orang. Alina. Aku bebas kalau di sini berendangan. Inilah bagian dari perjalanan kami di Jelajah Rohani. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman kalian, siapa tahu kalian juga ingin mengunjungi tempat ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Berkat dalam.
Halo, kita pulang dulu. Mama mana mama? Mama. Hai. Kita pulang Mari dulu. kita pulang dulu. Dadah. Dah.